cukup sakral. Karena ada 2 jalur tuh, aku lupa namanya, satu jalur lagi apa. Dan di batu pertapaan inilah yang katanya keramat disakralkan. Terus kata Bang Budi ini, emang ada apa nih di badannya pacarnya saya ini? Jangan di skip, jangan di skip, jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Pip 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 calon mantu. Halo Sobat S, sekarang kita bakal sharing lagi. Nah, untuk kali ini sharingnya bukan main-main lagi ya. Kita cerita tentang mistis-mistis yang konon katanya di setiap gunung itu pasti ada penunggunya. Nah, sekarang kita sama Arik, itu salah satu pendaki gunung yang bisa dikatakan sudah lama dan hobi juga ya, Arik. Lumayan cukup lama sih. Nah, Arik ini punya cerita tentang gunung mistis. Nah, jadi buat teman-teman yang penasaran tentang mistis ini, jangan skip video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan juga yang pasti yang punya cerita-cerita lainnya bisa langsung DM di Instagram kita di @yurezakasaputra atau email langsung di bio. Nah, nanti kita bakal undang dan ceritakan pengalaman-pengalaman itu. Nah, kemarin Arik dapat cerita mistisnya di mana? Salah satu gunung di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Nama gunung itu ya nama Andong. Gunung Andong. Ya, Gunung Andong. Itu berarti saat Arik kuliah di sana. ya. Emang benar kata orang, konon setiap gunung itu ada penunggu. Ya kita pikir aja sekarang di mana-mana pun ada penunggunya sih. Tanah kosong aja ada penunggunya. Dan kita pun harus menghargai itu. Kalau kita nggak percaya itu berarti kita nggak percaya sama yang menciptanya. Benar. Tapi kan orang banyak yang takabur terus bilang ya gunung kan punya alam itu kan punya kita, jadi ngapain kita takut segala macam. Ya sebenarnya sih menurut orang-orang ya kayak gitu. Tapi kita harus menghargai apa yang ada di situ. Dan yang tak kasat mata pun kita harus hargain. Karena rumah bagi mereka. Jadi emang di setiap tempat pasti ada yang punya. Mungkin di dalam diri kita ada juga ya. Nah, itu gimana ceritanya? Bisa ceritain nggak gimana perjalanan Arik dari awal sampai akhir? Ya, awal mula sih cuma ikut-ikutan untuk mendaki gunung itu. Dan ada kakak tingkat yang mengajak aku pergi ke gunung. Awal-awalnya sih ya pakaian amburadul, nggak ada pakai carrier, nggak pakai tracker, yang lain-lain lah pokoknya alat-alat untuk mendaki gunung. Tapi lama-kelamaan terbiasa naik gunung, akhirnya menjadi hobi. Nah di situ awal mula naik gunung sih ya di Bengkulu. Berarti pertama kali di Bengkulu di Gunung Kaba ya. Kelas berapa tuh, Rik? SMP lah. Oh, berarti SMP udah mulai berpetualang dengan gaya bala-balan. Ya kayak bala-balan. Sempat estafet nggak? Alhamdulillah, dan belum pernah pengen mencoba lah. Kenapa? Kan itu kata orang kalau naik estafet itu semua perjalanan bisa kita nikmatin. Emang kayak gitu, tapi perspektif orang kan beda-beda. Ya. Ada yang sukanya kayak gitu, estafet, ada yang sukanya naik motor aja, ada yang sukanya naik mobil. Ya tergantung nyaman kita di mana sih. Tergantung orangnya berarti. Ya. Itu kemarin waktu di Jogja umur Arik berapa tuh? Umur 18 tahun lah. 18 tahun. Ceritanya waktu di Jogja itu gimana? Awal mula sampai kejadian hal yang kita briefingkan tadi. Jadi awal mula aku pergi dari Bengkulu, ingin pergi dari Bengkulu ke Jogja, ingin kuliah. Dan di sana terlihat gunung-gunung yang indah, tapi belum pengen mencoba untuk menaikinya. Masih takut? Ya, bukan masih takut, belum ada yang ngajakin lah, kayak gitu. Belum ketemu sama orang yang satu frekuensi. Ya, benar. Tapi terus ketemulah ada orang Bengkulu juga sih, tapi ya udah dia anggap kakak lah di sana.
Dia Namanya satu pos. siapa tuh? Bang Budi lah. Bang Budi. Halo, Bang Budi. Siapa tahu kan nonton. Suhu itu Suhu. Suhu naik gunung. Dan di sana dia cerita banyak tentang gunung. Ya awalnya sih nggak tertarik. Pas tiba-tiba coba satu gunung, wah bagus juga sih gunung-gunung di Jogja. Terus kedua mulai ada terasa untuk ingin menekuninya, mendalaminya. Terus yang ketiganya barulah ada rasa ingin naik gunung terus. Karena di gunung itu banyak menyediakan semuanya lah pokoknya. Kita juga harus tergantung dengan alam. Kalau kita nggak tergantung dengan alam, Kita habis. ya nggak ada apa-apa kita. Dan di saat itu aku pun mulai mendalami dan beli alat-alat sebagai alat-alat untuk Packing. naik gunung. Kayak keril berarti ya. Terus lambat waktu aku pun naik gunung lagi bersama Bang Budi juga. Bang Budi naikin ya gunung di Jawa Tengah lah, Gunung Andong namanya. Gunung Andong. Jadi ini cerita tentang mistisnya Gunung Andong. Ya. Jadi awal mula kita dari Jogja packing bersama 6 orang. 6 apa? 7 ya, lupa lah. Pokoknya ada 2 cewek lah. 2 cewek, berarti kurang lebih 6 atau 7. Jadi di sana kita dari Jogja kita packing siap, ke logistik semua udah siap. Terus kita berangkat lah dari Jogja ke Jawa Tengah. Berapa jam tuh kira-kira? 2,5 jam lah. 2 jam setengah. Nah, jadi kita ya pokoknya kita jalan-jalan happy lah, naik motor sampai di kaki Gunung Andong namanya. Kaki Gunung Andong kita bersiap sumbaksi. Terus kita cek-cek barang apa yang kurang. Nah, setelah itu 30 menit yang akan datang kita Naik. bergegas untuk trekking. Dan di situ ada formasinya. Jadi dua cowok di depan, 2 cewek di tengah, dan 2 cowok lagi di Di belakang. Jadi sesampai kita di pos 1, kita beristirahat sejenak untuk pintu rimbanya. Terus berjalanlah lagi, terus berjalan sampai di suatu titik kita berhenti sejenak. Kayak Abang Budi dan Abang Mado itu kayak ada merasa aneh gitu. Waktu di saat perjalanan. Ya. Itu kurang lebih berapa menit? Ya sejam lah. 1 jam. Terus aku digandeng sama Mbak Puput namanya. Terus Mbak Puput itu bilang, Rick, kok ada ayam ya? Ah biasa Mbak, kan namanya juga di hutan. Emang banyak ada apa aja lah di Iya, sini. benar. Terus berjalan lagi, kitaran 5 menit, ayam itu pun ngikut terus di mana kadang ada di sebelah kiri, kadang ada di sebelah kanan. Tapi ini merinding nih ya. Tapi kita merasa aneh, kok ayam itu selalu ngikutin kita gitu kan. Nah, terus sampai lah di pos 2 kita berhenti. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang aneh. Terus kita istirahat, minum-minum. Jadi disitulah kita mulai merasa kok ada yang lain selain kita ya. Tapi belum ada yang ngomong satu persatu. Masih Ya, dia. masih mendam lah. Itu kira-kira jam berapa tuh, Rick? Ya jam 2 lah. Malam. Jam 2 siang. Masih siang. Sore lah. Sore. Terus kita istirahat sejenak, lalu kita melanjutkan perjalanan. Sesampai di pos 3 Andong, kita berjalan terus naik tebing cacingan namanya. Emang tebing itu ya kayak menyusahkan lah, kayak cacing berjalan gitu. Itu namanya tebing cacing. Lambat banget gitu. Terus
kita nyampe di pelataran ada sinyal tuh. Nah, cek sinyal, cek orang rumah. Kabar-kabaran. Kabar-kabaran. Alhamdulillah masih sampai di sana kan. Terus ada namanya kita udah nyampe, jalan terus. Pokoknya nggak ada yang bilang sama sekali ada apa, nggak ada kan. Karena kalau kita ngomong di perjalanan kita mematahkan semangat. Merahasiakan berarti. Merahasiakan. Terus nyampe lah di namanya Batu Pertapaan. Batu Pertapaan. Batu Pertapaan. Emang kata orang Batu Pertapaan itu nggak boleh diinjak awalnya kan. Terus mitosnya kayak gitu. Ya, aku sama Mbak Nadia, namanya Mbak Nadia tuh, satu lagi namanya Mbak Nadia. Istirahat lah, capek kan. Udah tuh naik. Maksudnya bukan naik sih. Kata orang itu nggak ada bonusnya lah tebing itu. Terus naiklah di Batu Pertapaan itu. Di situ pun nggak ada orang yang lewat sih, cuman kita berenam aja naik lewat jalur itu. Ya. Terus kita naik ke Batu Pertapaan itu, duduklah. Aku pertama sekali nginjak Batu Pertapaan itu. Jadi Batu Pertapaan itu kayak satu di sini, kayak gantung gitu. Emang datar batunya, agak besar kayak gitu kan. Terus duduklah aku pertama di sana, nggak ada merasa apa-apa. Tiba-tiba Mbak Nadia ini pengen foto. Rick, tolong fotoin dong. Bagus nih pemandangannya. Ya udah Mbak, pindah ke sini aja Mbak. Foto nggak ada apa-apa. Setelah itu Mbak, kita lanjutkan perjalanan kan. Mbak Nadia itu mulai merasa diem, nggak enak badan, nggak semangat. Awal dari base camp ya kayak bersemangat pengen naik ke atas itu kan. Pokoknya bersemangat banget. Terus tiba-tiba udah dari Batu Pertapaan itu langsung down. Nah, langsung down ya. Kayak siapa namanya, Mbak Putri ya? Mbak Nadia. Mbak Nadia itu dari awal udah semangat, pas sampai di Batu Pertapaan tiba-tiba langsung ngedrop kayak gitu. Itu down. Ya gimana tuh cerita ya? Jadi ya benar tadi kan, dia mau ngambil tag foto untuk mungkin untuk apalah kayak Untuk gitu sesuatu kan. kenang-kenangan kayak gitu ya. Nah, terus dari Batu Pertapaan itu kita naik lagi kitaran 30 menit lah. 30 menit kita jalan santai. Oh ya, aku lupa kalau kita itu ada namanya pencelah. Apa Pendaki cepat lelah. Oh, itu buat orang-orang yang kurang fisiknya kurang ya. Kita itu nggak terlalu ambisius. Kita nikmati perjalanan itu. Ya, kata orang ya, naik gunung itu yang banyak ceritanya di perjalanan. Kalau dapat summit, dapat sunrise, ketika bonus summit ya? itu bonus. Okay. Tujuan kita naik gunung, turun dengan selamat. Itu aja sih. Quotes dari Arik Prabukasa. Wah, quotesnya bukan kaleng-kaleng Arik. Tapi pas saat waktu kakak Nadia itu down tuh masih terbayang gimana reaksinya. Sempat nggak dia kayak ngehalu terus kayak kesurupan kayak gitu, ada nggak reaksinya? Awal mulanya kita kan nggak sadar semua bahwa dia itu udah diem aja kayak gitu kan. Terus ada Bang Budi ini bilang, Bang Budi ini pacarnya. Oh, berarti Mbak Nadia sama Bang Budi itu pacaran. Cuman Bang Budi di belakang. Yang di depan siapa tuh, bisa diceritain nggak? Di depan dua? Di depan dua itu ya aku sama Iksan. Ya, Ii biasa dipanggil. Ya. Di tengah ada Mbak Puput sama Mbak Nadia. Terus di belakang ada Bang Budi sama Bang Madok. Berarti ada berenam. Ya. Jadi pas nyampe di pendakian terakhir lah, kata orang kan, sebelum tenda didiriin. Jadi di situ sempat istirahat sebentar lagi sebelum tenda didiriin. Bang Budi sama Bang Mado ini kan ketinggalan tuh. Yeah. Dia duduk juga di Batu Pertapaan, kata dia pas sudah pulang. Pas mau pulang ya. Pas turun lah gitu ya.
Jadi aku kan sudah nyantai-nyantai merokok sambil manasin air untuk yang lain Sampai? sampai minum air hangat dulu kan. Ya di situ cukup dingin lah karena datarannya lumayan tinggi gitu. Nah terus kita duduk, aku manasin air, siap-siap untuk diriin tenda. Abang Budi sama Bang Mando belum nyampe itu ya? Masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan. Berarti yang 2 cewek udah ngampirin? Udah Sampai? udah nyampe sama-sama dengan kita. Jadi Bang Budi sama Bang Mado itu tibanya pas pukul maghrib lah. Itu belum tegak tenda sama sekali berarti ya? Maghrib, Allahu Akbar kan dengar tuh, nggak terlalu tinggi tapi lumayan dingin gitu kan. Jadi Bang Budi nyampe pas maghrib itu sama Bang Mado ini kayak ada yang dilihat muka pucat kayak gitu kan. Bang Mado? Ya, tapi aku tanya kan sama Bang Budi sama Bang Mado itu, kenapa Bang? Nggak ada Rik, tadi lari aja dari Batu Pertapaan. Kok bisa Bang lari? Gak apa-apa dia bilang kan. Oh berarti waktu saat Bang Budi sama Bang Mado, waktu Bang Budi sama Bang Mado itu ngelihat di Batu Pertapaan. Ya, tapi dia nggak cerita. Pas saat mau naik. Ya, pas saat mau naik. Merinding, Rik. Ya lumayan juga sih. Terus nyampe lah di sana kan. Ya kita belum sadar kalau ada yang ganjel kayak gitu kan. Tapi Mbak Nadia ini tetap diem aja. Diamnya tuh gimana? Diam melamun, Ya, ngeliatin. dia melamun kayak apa Orang yang kesapa ada kayak ya, gitu. ada yang dia lihat kayak gitu kan. Ya sudah, dari situ kita diriin tenda. Hari pun mulai malam kan. Itu udah sampai di puncak. Ya, bukan di puncak sih, namanya itu tempat campnya. Oh, tempat campnya. Berarti udah sampai naik batu pendakian terakhir. Ya, kita diriin tenda. Terus nggak ada yang ganjal itu, nggak ada yang ganjal sama sekali. Diriin tenda. Tenda itu ada 2, tapi berhadapan, kita buat berhadapan. Depan belakang kayak gitu. Depan belakang tapi penyambungnya plastik. Iya. Nah, terus kita bersiap untuk masak-masak. Tapi aku tuh ada ngerasa kayak Sesuatu yang beda. Iya, sesuatu yang beda. Awalnya Mbak Nadia ini orangnya ceria gitu kan. Tiba-tiba Kok diam melamun. gitu kan. Apa aku yang sadar sendiri, apa mereka juga sadar tapi nggak mau bilang kayak gitu kan. Aku juga nggak mau bilang sama kawan-kawan teman-teman yang lain. Berarti waktu saat di tenda udah diriin tenda udah ada ngerasain berarti. Ya, ada yang ngerasain lah. Terus udah makan-makan, kita tidurlah kita. Nggak ada perbincangan lah, ada perbincangan dikit lah dengan Bang Budi sambil nyeduh-nyeduh kopi. Itu anak gunung banget. Enggak juga sih. Di pantai juga bisa sih kayak gitu. Tapi lebih seru di gunung. Jadi keesokan harinya pagi pukul 8 adalah kita bangun dulu kan. Siap-siap untuk sunrise. Dapatlah sunrise walaupun nggak terlalu banyak lah sunrise-nya. Ada awan-awan kayak gitu kan. Wih, keren kayak lautan awan. Nutupinnya. Tapi bentar dipotong. Waktu saat malam hari Mbak tuh nggak ada reaksi apapun. Nggak ada, cuman diam aja. Itu waktu respon dari teman yang satu lagi gimana waktu kejadian malam? Nggak ada yang ngerespon, tidur. Tidur. Udah kayak biasa. Ya udah kayak biasa aja. Nggak ada yang, pokoknya nggak ada yang nyadarin kalau dia itu ada yang nempel lah kalau kata Kalau orang bahasa kan. kita. Ya, ada yang nempel. Ya sama kayak apa yang kita Lihat biasanya. Ya, biasanya. Iya, benar. Tapi dia itu sedikit agak pendiam kayak gitu. Biasanya ceria, tiba-tiba langsung diam kayak gitu. Terus ya udah pagi itu panggil aja Umi gitu. Umi. Dia tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan lah kata orang itu kan. Tiba-tiba dia nyamperin tenda kita, dia ngelihat kok Ada yang beda. mas gitu kan, dia panggil kan, mas datanglah Bang Budi. Iya Bu, nggak usah panggil ibu katanya, panggil aja Umi. Dia ada apa Mi? Kalian lewat mana tadi? Lewat jalan
Kembar apa? Gunung Kembar. Apa? Batu Kembar. Lewat Pertapaan Kembar. bukan Pertapaan. lewat batu pertapaan. Oh, batu pertapaan. Iya, Jalan batu pertapaan. Terus ibu itu langsung ngeh gitu nah. Mas panggil lah dia kan, dipanggil Bang Budi. Iya Mi. Itu mbaknya kenapa ya? Nggak apa-apa Mi, coba sini dulu katanya. Nah dia itu rombongan gitu. Oh, berarti kayak keturunan dari itu, dari makam tuh. Ya dari si Ki Joko Peki itu. Oh, nama Dari- makamnya si Joko Peki. Ki Joko Peki. Joko Peki. Jadi di Andong itu ada makam Ki Joko Peki. Pas di puncak berarti. Ya, pas di puncak. Jadi ibu itu rencananya dia tuh mau ziarah karena dia itu masih keturunan dari Ki Joko Peki. Iya. Terus dia berhenti, wah ibu itu masih sangat kuat banget, umurnya kira-kira udah 40-an lah gitu kan, masih kuat banget. Dia katanya setiap minggu naik Gunung Andong itu Untuk ziarah. untuk ziarahnya. Jadi Mbak Nadia ini dipanggil sama Umi. Kamu kemarin naik ke batu pertapaan lah, kok tahu Mi? Langsung dijawab sama Bang Budi. Karena Mbak tuh diam Mbak, reaksinya. Mbak Nadia ini diam aja kan. Oh tanya, ya udah sebenarnya katanya itu tuh nggak boleh dinaikin, batu itu nggak boleh dinaikin karena batu itu batu keramat, Sakral berarti. sakral lah, batu keramat. Oh iya kata Bang Budi ini kan. Terus gimana nih? Ya udah ambil air aja katanya kan. Ambil air, dibacalah sama Umi itu. Akhirnya Mbak Nadia itu udah minum air itu langsung Segar. tidur. Oh, sempat tiduran. Langsung tidur. Jadi Umi itu cerita lah sedikit tentang Gunung Andong itu. Gimana ceritanya? Jadi batu pertapaan itu tuh tempatnya Ki Joko Peki ini pertapa. Iya. Awalnya Ki Joko Peki ini ya bukan penguasa lah, kata orang dulu itu pendekar. Tapi dia hobinya di gunung. Bertapa di situ. Ya meditasi lah untuk Merasakan. ya merasakan, terus tahu alam-alam yang di dekatnya itu kan. Ya terus Umi itu cerita lagi, Ki Joko Peki ini adalah mbah kami, nenek moyang kami. Jadi wajarlah dia itu ziarah terus kan, karena tidak ingin melupakan silsilah keluarga. Iya benar. Nah, terus Umi itu cerita kalau di jalur ini nih cukup sakral, karena ada 2 jalur tuh, aku lupa namanya, satu jalur lagi apa. Dan di batu pertapaan inilah yang katanya keramat disakralkan. Terus kata Bang Budi ini, emang ada apa nih di badannya pacarnya saya ini? Nggak usah tahu kalian, yang penting udah nyobatin. Pokoknya adalah gitu kan. Kita merinding semua tuh dengar dari tenda, kita nggak berani kan lihat ini. Nggak apa-apa katanya, lain kali hargainlah apa yang harus dihargain gitu kan. Dimanapun tempat itu pasti ada gitu kan. Ada penunggunya, di rumah pun ada penunggunya. Kalau kita masuk ke rumah kan nggak mungkin kita langsung nyelonong aja masuk ke dalam kan, yang kita harus pamit dulu apa kan, Itu sama Islam. ya. Terus singkat cerita Umi itu pergilah ke Makam tadi. makam Ki Joko Peki itu. Jadi setelah itu Mbak Nadia ini masih tetap tidur aja. Belum sadar waktu saat itu. Belum sadar. Dan tiba-tiba Abang Budi ini kayak merasakan juga gitu. Kayak merasakan Sesuatu yang aneh. sesuatu yang aneh. Tapi nggak digubris lah Oh. sama Abang Budi kan. Soalnya kan kalau kata orang pendaki jangan ceritakan pas saat perjalanan kita di saat atas dan Ya, bawah. benar. Itu untuk supaya jangan menjatuhkan mental. Iya benar. Dan
setelah itu ibu Umi itu kembali lagi. Setelah udah ziarah. Ya, setelah udah ziarah Umi itu kembali lagi. Gimana? Dan Mbak Nadia ini bangun. Gimana? Udah enakan Mbak? Kata Umi tadi. Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah nih katanya kan. Oh ya udah. Sini Umi ambil air lagi biar nggak nempel. Iya, benar. Ya udah diambil air lah sama Bang Budi, diminum lagi kedua kalinya. Nah, Umi itu bilang, sebelum kalian pulang ke Jogja, kalian harus singgah ke rumah Umi ya. Wah, Umi itu sangat baik banget ya. Baik, muslimah lah kayak gitu kan. Kata dia, kalau sebelum pulang ke Jogja harus mampir. Ntar Umi siapin apa kayak gitu kan. Jadi waktu saat mau pulang mampir dulu. Nggak sempat karena ngajar masuk kuliah. Habis. Jadi setelah itu kita bergegas untuk pulang. Nah, Berarti waktu Umi itu mau pergi udah sadar Mbak tuh. Udah lumayan enak katanya badannya. Pulang Uminya baru ngegas pulang. Ya. Berapa hari ngecamp di sana? Dan kata Mbak Nadia itu, aku malam tadi aku malam tadi kenapa? Oh, berarti waktu saat itu nggak sadar malam. Mungkin ya, karena dia nanya kayak gitu kan. Iya. Mungkin. Kita juga nggak tahu lah, pokoknya. Wallahu alam lah. Terus sudah itu kita bergegas untuk pulang, packing barang, tenda udah dimasukin semua, nyampe lah di base camp lagi. Waktu saat perjalanan pulang nggak ada kejadian. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Karena Umi yang bilang Udah dipagarin kayak gitu. Umi yang bilang sama yang ada di sini, ini keluarga kita. Oh. Ya, sampai di base camp kita istirahat sejenak, mandi, terus kita bergegas untuk pulang ke Jogja. Dan nggak sempatnya kita mampir rumah Umi, tapi kontaknya sudah ada. Sampailah di Jogja dan di kos. Di kos itu semua merasa aneh. Ya, ada rasa ingin cerita kayak gitu kan. Abang Budi mulai buka perbincangan itu kan. Kalian ada ngerasa nggak pas kemarin di Andong? Iya sih Bang, aku bilang jawab kan. Ini nggak merasa kayak gitu kan. Iya udah mati rasa Ya. mungkin. Terus aku bilang iya Bang, karena kami kemarin bilang apa Mbak Puput lihat ayam kayak gitu kan. Abang juga dengar kan, Bang ada ayam nih kata kita tadi kan. Oh ya udah, coba lihat ayam beneran apa enggak, kata Bang Budi ini tadi kan. Masih bercanda kan. Tanya asalnya dari mana. Nah itu Rik, kata Bang Budi. Abang pun ngerasa kayak gitu. Nah masa sih ayam selalu ngikutin ya? Iya benar. Tapi karena abang nggak mau cerita di perjalanan, akhirnya abang pendam aja. Sama Bang Mado ini juga ngerasain. Abang Budi ini ngerasain kalau ada bayangan, kan kita punya anak mata nih. Iya benar. Dia itu ada kayak ngerasa ada yang lewat kayak gitu. Nah Waktu saat mau naik itu. ya ada yang lewat kayak sekilas, ada yang putih kayak gitu. Nah padahal itu siang loh. Kayak gitu kan. Gila merinding. Terus ya Bang Budi nggak mungkin lah cerita sama kita juga, karena Biar nggak down kayak gitu kan. biar nggak down lah. Terus dia cerita di kos itu lihat ada orang gede di Batu Pertapaan katanya kan. Ya udahlah nggak apa-apa lah kayak gitu kan. Ya sampai disitulah pokoknya banyak lah cerita-cerita mistis di Gunung Andong itu yang intinya aja sih. Itu kunci dari perjalanan. Ya. Nah itu pesan dong Rick buat orang-orang pemula yang mau naik gunung. Biasanya kan banyak yang takabur, terus sering melakukan zina. Itu kan konteksnya waktu saat mereka melakukan hal yang tidak kita inginkan, kita juga kena imbasnya kayak gitu. Pesan dong untuk yang pemula kayak gitu.
Simpel aja sih. Gunung itu rumah mereka. Misalkan rumah kamu didatangin orang dengan rusuh. Apa pendapat kamu? Apa reaksi kamu menanggapi orang itu? Jadi kayak gitulah di gunung. Dia punya penunggunya, dia punya semuanya pokoknya. Dia nggak mau diganggu. Intinya dia nggak mau diganggu, ya kita masuk, intinya kita masuk ke rumah orang itu pakai salam lah kayak gitu. Nah, hargain apa yang ada di sana walaupun nggak kasat mata lah kata kita bilang kan. Ya terus bagi para pendaki baru, Ya. tolong jagalah kebersihan alam kita, karena alam itu adalah segalanya. Benar banget. Apalagi biasanya pas saat 17 Agustus, terus juga kayak event-event gede lah gedang. Itu kayak miris aja ya, Riz. Kita naik ke atas, terus pas saat melihat keindahan, semuanya udah jadi sampah. Oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Iya sih. Dan aku pernah baca di suatu website, ada pendaki barat itu bilang, naik gunung di Indonesia ini nggak susah kok, nggak susah dan nggak nyesatin. Karena kenapa? Kalau kita sesat, lihat aja sampah di jalan, berarti kan banyak sampah. Iya benar. Berarti kalau ada sampah di sana Tempat perjalanan orang. Itu sebenarnya buruk sih untuk pendaki kita. Buruk banget. Semoga deh dengan ada video ini buat pendaki-pendaki pemula ataupun pendaki yang sering buang sampah sembarangan bisa menjaga kebersihan lagi. Ya. Ya itu mungkin sekian Erik. Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Sudah. Terima kasih banyak Erik udah mau sharing-sharing bareng kita, udah mampir-mampir di channel kita. Nah buat Sobat S, jangan pernah takabur dimanapun kita berada. Kami di sini aja waktu saat Erik menceritakan ini udah merinding-merinding, jujur nih. Nah itu kuncinya pas saat kita ingin bertamu, ya kita harus sopan, jangan melakukan hal-hal yang negatif kayak gitu. Terima kasih banyak Erik udah mampir, dan Erik besok mau berangkat ke Jogja lagi, mau ngabdi kuliah lagi. Semoga Sobat S doain ya, semoga selamat sampai tujuan. Jangan sampai kayak kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, doain ya Erik bisa naik gunung banyak lagi dan bisa sharing lagi Erik di sini, kita bagi-bagiin lagi sama Sobat S. Nah, mungkin itu saja. Apabila ada kekurangan kata, kami mohon maaf. Saya pamit. Erik pamit nggak? Ya. Bye-bye. Erik Sampai pamit. jumpa. Bye.